Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 surat tentang kelipatan balasan bagi seorang hamba. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan memberikan berita kepada kita? Supaya hamba Allah itu tidak malas dalam beribadah. Kalau kita tahu Bapak Ibu tentang keutamaan kebaikan di sisi Allah itu jauh lebih besar dibanding amalan yang kita kerjakan, maka kita akan termotivasi. Mengapa orang enggan berbuat baik? Disebabkan karena kurang motivasi. Penyebab kurang motivasi karena ketidaktahuannya. Karena kurang tahu. Mengapa orang berbuat jahat Bapak Ibu? Karena mereka kurang takut terhadap ancaman akibat dari perbuatan jahat. Mengapa kurang takut? Karena kurang ilmu. Disitulah mulianya belajar Bapak Ibu. Mulianya menuntut ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari menulis satu bab di dalam kitab sahih beliau, namanya Babul Ilma Qablal Qaul wal Amal. Bab ilmu harus dimiliki, harus dipelajari sebelum berucap atau sebelum berkata dan sebelum beramal. Babul Ilma Qablal Qaul wal Amal. Bab ilmu harus dipelajari dulu, harus dimiliki dulu, harus dikuasai terlebih dahulu sebelum kita berbicara, menyampaikan kepada orang lain, dan sebelum kita beramal. Berarti ilmu itu pondasi dasar dalam beramal. Kalau nggak punya ilmu, otomatis nggak punya motivasi untuk beramal. Oleh karena itu, ilmu, ayat yang pertama turun kan tentang ilmu. Sebelum turun wahyu tentang perintah sholat, sebelum turun perintah puasa, perintah zakat, ayat pertama turun perintah membaca. Apa itu ayatnya? Nanda, ayat pertama turun surah apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa bunyinya? Iqra. Artinya bacalah. Bacalah, diperintahkan untuk membaca. Mengapa disuruh untuk membaca? Nabi kita diperintahkan untuk membaca. Beliau menjawab, aku nggak bisa membaca. Artinya yang penting, ayat pertama perintah Allah itu adalah tentang ilmu, tentang perintah menuntut ilmu, tentang membaca, tentang belajar. Dengan ilmu kita mengetahui sesuatu, akhirnya kita termotivasi. Makanya keutamaan ilmu dibanding ibadah, ya, keutamaan ilmu dibanding ibadah itu jauh sekali Bapak Ibu. Jauh antara bumi dengan langit. Orang yang beribadah tanpa ilmu, ibadahnya ditolak, nggak diterima. Bayangkan. Karena ibadah kalau dibagi dua, ibadah itu mahdoh, ghairu mahdoh. Yang mahdoh ini ketentuan rukun, syarat sah, dan kaifiatnya serta pembatalnya itu sudah jelas. Itu semuanya harus dengan ilmu, nggak bisa nggak dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Apa saja ibadahnya? Ibadah mahdoh ini. Wudu, ibadah mahdoh. Harus dengan ilmu. Tata caranya harus benar. Rukun dan syarat sahnya harus dipenuhi. Ada satu saja rukun tinggal, nggak sah wudu. Kalau wudu nggak sah, sholat nggak sah. La sholata la tuqbalus.
La tuqbalu sholatum bighairi tuhur wala shadaqatin min ghulul. Allah enggak nerima salat orang yang tidak bersuci atau tidak berwudu, atau wudunya enggak sah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima sedekah dari harta yang tidak jelas. Nah, jadi di situ perlu kita belajar ilmu. Sehingga ilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Nah, ilmu itu disebut dengan fikih. Apa Bapak Ibu? Fikih. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridu", siapa yang diinginkan. May yuridillah, siapa yang diinginkan oleh Allah. Jadi kalau Allah ingin, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan kebaikan. Jadi kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang itu, yufaqihu fiddin, dipakihkan, dipikihkan, dipahamkan, diberi ilmu fiddin, dalam urusan agama. Dipahamkan dirinya dari urusan agama. Paham dia cara beribadah yang benar. Nah, diberikan kepahaman, diberikan ilmu fikih. Yufaqihu fiddin, fakih atau fikih di dalam beragama. Berilmu dia di dalam beragama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dipilih oleh Allah, diberikan kebaikan dalam hidupnya, maka Allah pasti akan memberi kepahaman kepadanya tentang ilmu agama. Jadi Bapak Ibu, fikih. Fikih itu ilmu yang mempelajari ilmu-ilmu syariat dalam rangka beribadah yang benar kepada Allah dan dalam rangka bermuamalah kepada sesama insan atau kepada sesama makhluk dengan cara yang baik. Nah, kemudian keutamaan ilmu itu, Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang melangkahkan kaki, menempuh suatu jalan menuju perkumpulan di mana di situ ada majelis ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan prosesnya untuk masuk ke dalam surga. Berarti kesimpulannya, penghuni surga itu ahli ilmu. Gak mungkin orang tidak berilmu bisa masuk surga. Mengapa orang berilmu bisa masuk surga? Karena dengan ilmu dia bisa mengetahui cara ibadah yang benar dan bisa mendeteksi ibadah yang salah. Yang benar dia kerjakan, yang salah dia tinggalkan. Nah, begitulah mulianya menuntut ilmu. Dengan demikian, ilmu di dalam syariat itu disebut dengan fikih. Dan wajib kita pelajari, karena fikih itu sepertiga agama. Bapak Ibu, ilmu fikih itu sepertiga agama. Wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih. Fikih itu ilmu tentang hukum, segala hukum yang mau kita lakukan, yang mau kita ucapkan, yang mau kita perbuat, Bapak Ibu. Seluruh hukum ibadah ada yang dibagi 5. Dalam fikih itu, ilmu fikih, ilmu hukum dalam Islam dibagi 5. Ada yang namanya mubah. Apa arti mubah? Boleh.
Arti mubah boleh. Hukum dibagi berapa Bapak Ibu? Harus paham dulu. Bagi 5. Yang pertama mubah. Apa artinya? Boleh. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tidur. Boleh tidur, boleh tidak. Tidur itu mubah. Makan. Boleh makan, boleh tidak. Mandi. Boleh mandi, boleh tidak. Sebelum ada penyebab wajibnya, asal segala sesuatu adalah mubah. Jadi segala sesuatu hukum asalnya mubah. Nanti sampai ada perintahnya atau ada larangannya. Ada perintahnya wajib, ada larangannya juga wajib untuk ditinggalkan. Yang kedua, hukum itu namanya apa Bapak Ibu? Sudah mubah, makruh. Ini dari bawah urutannya, bukan dari atas. Makruh itu apa artinya? Apa arti makruh? Makruh dalam pengertian ahli fikih itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Tapi dalam pengertian ilmu fikih. Tapi makruh dalam kajian menurut ulama ahlul hadis atau ahlus sunnah, makruh itu dibagi 2. Karrohalit tanjih wa karrohalit tahrim. Makruh yang tidak jatuh kepada yang haram boleh, dan makruh yang jatuh kepada yang haram. Jadi dibagi 2 pula. Maka 4 mazhab, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki, ketika menyebut nama makruh itu maksudnya adalah makruh karrohalit tahrim, makruh yang dalam artian haram. Apa contohnya makruh dalam artian haram? Kalau 4 mazhab ini mengatakan makruh, itu berarti yang dimaksud adalah haram, karrohalit tahrim. Jadi makruh itu, karroha itu artinya dibenci, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Jadi makruh itu artinya dibenci atau dimurkai. Belum sempat dilarang. Kalau dilarang, dikasih ancaman namanya haram. Naik lagi yang ketiga hukum. Mubah boleh, makruh dibenci, haram dilarang, mandub atau sunnah dianjurkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita masuk ke makruh dulu. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra surat keberapa? Al-Isra. Besok sedia uang yang banyak di sini nih, 5.000. Sia dapat manjawai anak awak gibitimu ibu. Kan motivasi juga tuh. Man amila sholihan falin nafsih wa man asafa 'alaiha. Siapa berbuat baik, amal solehnya untuk diri sendiri. Siapa berbuat jahat, dosa kembali kepadanya. Jadi kalau ada donatur siko untuk anak-anak, apa-apa ibu-ibu besok bawa piti 1.000 2.000. Tujuannya untuk motivasi kumpulan siko. Beko ada ustadznya minta ngasih pertanyaan, ada bisa jawab dagi. Kan motivasi itu. Amal bagi Bapak Ibu tuh mah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan ada pahalanya. Surah Al-Isra, surah ke 17. Surah Al-Isra ayat 20 bara 22. Wak calik ya. Makruh. Belajar fikih berarti belajar hukum. Hukum makruh tuh ada dijalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya karrohalit tanjih, makruh yang dimaksud haram. Terdapat di dalam surat Al-Isra surat ke-17, ayatnya dari ayat 22 sampai 30 sampai 38. Ayat berapa Bapak Ibu? Surah apa?
Al-Isra surah ke-17. Besok bawa catatan lagi. Yang menuntut ilmu itu dicatat. Surah Al-Isra surah ke-17 tentang makruh dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang ke-22 sampai ayat 38. Awak baca ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau kamu membaca Al-Quran, baca dulu ta'awud. Fa idza quri'al Qur'an fasta'id billah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hendaklah engkau berlindung dulu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kau perintah Allah dalam Al-Quran. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau pertengahan ayat dibaca, maka cukup itu. Kalau di permulaan ayat membaca, kecuali surat ke berapa? Ke-9. Kecuali surat At-Taubah, maka di awal surat membaca bismillahnya. Tapi kalau di tengah-tengah langsung baca senya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ndak baca bismillah lah. Langsung la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan Tuhan lain selain Allah. Artinya jangan mempersekutukan Allah, menjadikan Tuhan lain kepada Tuhan selain Allah. Itu namanya syirik. An-Nisa 48, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni seluruh dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dosa syirik enggak diampuni oleh Allah. Al-Maidah 72, may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansor. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah mengharamkan surga kepadanya dan wajib masuk neraka, dan bagi orang yang zalim tidak ditolong. Jadi syirik ini kezoliman di dalam Al-Maidah ayat 72. Surat Luqman ayat surat ke-31 ayat 13. Allah berfirman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya wahai anakku, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, karena mempersekutukan Allah itu kesyirikan, kezaliman yang paling besar. Jadi syirik itu zalim. Jadi zalim kepada Allah. Zalim apa artinya? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah tempatnya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, beribadah, dan hanya kepada Allah minta pertolongan, nggak boleh kepada yang lain. Ini diperintahkan. Jadi ini ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Gak boleh dijadikan Allah tandingan untuk beribadah selain Allah. Di sini dikatakan ayat 22 menjelaskan tentang larangan syirik. Syirik termasuk dosa besar. Yang gak diampuni. Ayat yang 26. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dan berikanlah harta atau kasih sayang atau segala macamnya kepada karib kerabat, haknya karib kerabat kita, wal miskina, dan kepada orang miskin, wa ibnas sabil, kepada ibnu sabil, wala tubadzir tabdzira, jangan kamu berbuat mubazir. Larangannya apa? Jangan berbuat mubazir. Sebelum dilanjutkan, ibu-ibu kalau melihat anak bagali itu wajar, anak-anak namanya tuh bagali. Senang saja kita, maafkan saja, hati kita lapang saja. Anak-anak
Jangan pula melotot, jangan pula gelisah, jangan pula ndak khusyuk. Anak-anak senang saja, itu fitrahnya.